Yang kita sering dengar gitu. Tuhan bilang, Adam, di manakah engkau? Saya juga gitu, pikiran terbatas. Emang Tuhan enggak tahu Adam di mana, kan dia Tuhan. Ternyata pertanyaan itu gini loh. Kamu lihat segitu berharganya manusia mengalahin malaikat apapun. Itu kayak kamu yang punya anak ngerti ini. Waktu anakmu hilang, kamu teriak, kamu panggil dia. Dalam keterbatasan, jadi gini, di situ dijelasin makna asli dari kata apa, bahasa asli. Di situ Tuhan menangis. Adam, kamu di mana? Wih, itu saya, wow, Tuhan segini kah Tuhan? Iya. Kan dia tahu dia Tuhan. Jadi itu bahasa hati. Jadi Tuhan kita tuh romantis banget. Adam, kamu di mana? Poinnya gini, begitu Adam melanggar, itu kata pertama perceraian di situ. Tercerai dengan Tuhan. Nah, sampai ke belakang makanya dia tulis, aku benci perceraian. Awalnya dari pertama. Gua nggak ciptain lu buat begini dah. Gua nggak bikin lu buat nanti kita terpisah. Puji Tuhan. Satu minggu ini kira-kira saya duduk baca-baca, dengar-dengar juga ya gitu. Saya tertarik dengan kitab Ulangan, walaupun bukan itu yang mau saya sampaikan. Saya cuma ketemu kok ada nama Ulangan gitu dari judul-judul di Alkitab. Dalam Inggrisnya disebut Deuteronomy, tapi LAI terjemahkan Ulangan. Buat saya hebat banget nih penterjemah berapa puluh tahun lalu coba Alkitab di Indonesia dalam bahasa Indonesia. Ternyata kitab Ulangan itu penting banget. Kalau kita hanya baca perjanjian baru, kalau kita nggak lihat benang merahnya dari perjanjian lama, kita bisa juga melenceng, saudara. Bisa banget. Karena Injil dimulai dari kitab Kejadian, saudara. Cuman nggak ditulis Injil gitu. Iya. Itu saya tertegun loh. Saya tertegun banget waktu baca literatur terus dengar gitu ya. Tertegun banget. Jadi gini, kita bukan hanya kenal Tuhan, kita perlu kenal siapa kita. Siapa kita. Kenapa Tuhan bikin kita? Nah, itu saudara udah tahu banyak, tapi harus lebih kaya lagi sampai saudara sampai ngerti, sampai begitu dalam kamu bisa lihat diri kamu juga lihat Tuhan. Sehingga gini, nggak usah dipaksa deh untuk komunikasi dengan Tuhan. Ternyata dalam kitab Kejadian pun Tuhan nggak nuntut ketaatan, karena perintahnya gini, mendengar. Jadi taat tuh bisa jadi kamu takut. Tapi mendengar itu akan menghasilkan respon. Dari respon tanggung jawab akan keluar dari mendengar. Oh di situ terus jadi saya ikutin, saya baca lagi gitu. Wow, ternyata luar biasa. Saudara, yang kita tahu gini. Waktu Adam jatuh. Ya, Adam jatuh, yang kita tahu diajarin bahkan jadi bahwa terkutuk gitu seakan-akan. Tuhan tidak kutuk manusia. Tuhan mengutuk bumi, tanah. Sehingga sejak itu Adam harus bekerja keras untuk makan, karena bumi dan tanah udah terkutuk. Dari awal manusia nggak didesain untuk sakit, nanti tambah tua, nggak ada tuh desain gitu, nggak ada. Bahkan mati, nggak ada.
Jadi konsekuensi dari pelanggaran itu. Saya bilang, wow Tuhan luar biasa ya saya dalam. Gitu. Jadi gini, lihat. Yang makan duluan Hawa. Makan buah itu. Kenapa yang dihukum Adam? Karena Tuhan ngajar Adam. Hawa belum lahir. Belum ada. Tuhan yang ngajar Adam. Kamu gak boleh gini ya, gini. Nah, waktu Adam lihat Hawa makan, harusnya dia kasih tahu itu salah. Ini dia diam. Makanya dia yang ditegur sama Tuhan. Lalu berjalan nih, yang kita sering dengar gitu. Tuhan bilang, Adam, di manakah engkau? Saya juga gitu, pikiran terbatas. Emang Tuhan enggak tahu Adam di mana, kan dia Tuhan. Ternyata pertanyaan itu gini loh. Kamu lihat segitu berharganya manusia mengalahin malaikat apapun. Itu kayak kamu yang punya anak ngerti ini. Waktu anakmu hilang, kamu teriak, kamu panggil dia. Dalam keterbatasan. Jadi gini, di situ dijelasin makna asli dari kata bahasa asli. Di situ Tuhan menangis. Adam, kamu di mana? Wih, itu saya, wow Tuhan segini kah Tuhan? Iya. Kan dia tahu dia Tuhan. Jadi itu bahasa hati. Jadi Tuhan kita tuh romantis banget. Adam, kamu di mana? Poinnya gini, begitu Adam melanggar, itu kata pertama perceraian di situ. Tercerai dengan Tuhan. Nah, sampai ke belakang makanya dia tulis, aku benci perceraian. Awalnya dari pertama. Gua nggak ciptain lu buat begini dah. Gua nggak bikin lu buat nanti kita terpisah. Nah, kira-kira gitu. Hebat gak saudara, bisa lihat gak Tuhan kamu? Nah, saya kepengen gini. Kamu jangan didistorsi dengan orang bilang apa, siapapun. Dengar banyak pengajaran silakan. Tapi kamu terus kamu kayak kamu makan tuh kamu kunyah. Ini benar nggak sih? Gitu. Termasuk apa yang saya bilang. Karena kalau enggak kita kayaknya hidup kita yang atur orang lain. Apa yang orang bilang tentang kamu. Apa yang gereja bilang tentang kamu. Padahal kamu secara pribadi, kamu anaknya. Wah, waktu saya lihat tuh, wih Tuhan seperti ini. Ternyata itu Tuhan menangis gitu. Nah, jadi kitab ulangan itu penting banget. Jadi mengulangi kembali. Karena Musa yang mengajar hukum Taurat itu. Israel perlu diulang-ulang pengajaran ini. Sehingga dalam hati saya bilang, saya perlu ulang poin apa aja sih yang saya sudah bilang selama 30 tahun ini. Saya perlu ulang lagi. Kenapa perlu diulang sih ketika? Kenapa ada kitab ini? Jadi ulangan itu kayak salinan penting yang perlu diajar berulang-ulang. Saudara tahu nggak akibatnya? Israel menjadi satu bangsa yang tidak kehilangan identitas. Padahal sejarah menyatat mereka sudah tersebar. Israel bubar. Ada di bangsa-bangsa manapun di seluruh dunia ini. Tapi mereka nggak kehilangan. Kenapa? Sebab sebelum itu kalau kita mundur 3000 tahun lebih. Cuman sesuatu yang diajar berulang-ulang gitu. Bahkan dampaknya ini satu bangsa nggak ada orang yang buta huruf. Saya cuma jaga mimbar ini aja, nggak mau ngomongin yang ngaco. Saudara riset deh. Masih ada bangsa yang buta huruf hari ini. Masih. Bukan semua satu bangsa, tapi masih dalam proses. Belum semua satu bangsa. Gitu kayak Inggris saja abad keberapa tuh. Baru dibilang iya sudah nggak ada yang buta huruf. Saudara riset aja, cari. Kamu bisa tuh. Lewat media kamu bisa ketemu. Termasuk bangsa kita. Nah, kalau saudara nanti baca ya, dibilang gini. Ditulis bahwa orang tua
Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang, dikata itu, kepada anak-anakmu, membicarakannya. Lihat itu, mengajar, membicarakannya. Apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau sedang bangun, itu dibilang harus gitu, berulang-ulang gitu. Bayangin berapa abad tuh Israel gitu ya. Wah, bisa jadi satu pengajaran panjang kalau kita terus mau fokus di satu ini gitu. Nah, tapi saudara, ada satu kisah saudara, ya, ada satu kisah bahwa pada usia ini sejarahnya. Anak itu karena kewajiban bapak mengajar dari kecil, pokoknya waktu dia mulai bisa mikir, dia bisa ngomong, bapaknya duduk mengajar itu terus Torah itu diajar. Ada Tuhan, dia bilang begini, bilang saat berbaring, saat engkau duduk, saat engkau berjalan. Jadi pergi senang-senang juga banyak isinya tuh bapak-bapak mesti ngomong terus ke anaknya. Nanti sampai di usia 12 tahun baru anak itu mesti masuk dalam satu pendidikan Yahudi gitu ya. Betul, usia 12 tahun diajarkan tentang yang bilang Talmud Yahudi. Nah, itu 12 tahun. Terus di usia 30 tahun dia bisa memilih. Karena dia sudah berhak, kayak dia dapat sertifikat untuk bisa mengajar gitu. Yang dibilang mandat sama itu. Makanya Yesus baru bisa ngajar umur 30. Dari kecil dia melakukan ini, dia ajarin ikut Talmud semua sampai 30. Jadi Yesus bukan pembicara sembunyi-sembunyi. Dia diizinkan masuk di bait Allah mengajar karena dia memenuhi syarat. Dia sudah lulus dari Talmud sampai gitu. Sampai semuanya itu. Nah, tiba-tiba bangsa ini pernah dihajar sama bangsa-bangsa lain bertebaran. Ketemu anak 13 tahun itu ada dalam kitab Hakim-Hakim. Saya nggak fokus, saya cuma mau cerita sejarah aja. Nah, diuji apakah dia Yahudi apa bukan. Nah, anak ini ditanya, suruh cerita tentang siapa nenek moyangmu, pemimpin-pemimpinmu. Ini peristiwa 3000 tahun lalu. Anak 13 sampai 15 tahun. Dia bisa tulis dan menjelaskan 70 pemimpin yang berapa abad di atas dia. Ini bicara 30. Lihat, nggak ada buta huruf. Kirana. Terus saya mau dorong saudara. Yuk nggak, mulai dari hal kecil aja. Ulang gitu. Semua bisa cerita tentang Tuhan, bukan hanya buku, termasuk alam ini. Saya kutip satu tulisan George Washington Carver, dia bilang gini, saya suka berpikir tentang alam sebagai stasiun penyiaran tanpa batas. Nggak ada listrik pun, nggak ada TV di rumah, kamu bisa lihat alam ini. Kalau kamu peka, kamu bisa dapat banyak pesan. Kan Tuhan bilang, lihatlah bunga bakung, nggak ada yang dandanin dia. Lihat warnanya, lebih indah dari bajunya Salomo. Ada, ya enggak? Keren nggak? Lihat burung di udara, dia nggak nanam, dia nggak berkebun, dia makan tuh. Nah, tuh, apalagi kamu, kan gitu. Jadi nggak ada yang bisa batasin kamu untuk mendengar dan untuk belajar. Oke, jadi alam itu satu stasiun pengajaran tanpa batas, di mana Tuhan berbicara kepada kita setiap hari, setiap jam, setiap saat, ya kan? Makanya saya bilang, kamu lagi nyetir ke kantor, kamu bisa dong merasa sesuatu, Tuhan buka sesuatu. Kamu lewat satu tikungan yang udah berkali-kali, tiba-tiba di situ kamu dapat sesuatu yang baru, kesan misalnya, macam-macam. Tanpa sengaja dengar lagu di mobil, bisa. Kamu lihat iklan, bisa jadi suara Tuhan. Jadi pesan, kan hikmat ada di jalan-jalan, hikmat ada di lapangan-lapangan, ada di mana-mana. Jadi sebenarnya nantinya kita nggak bisa bilang saya nggak tahu. Tuhan pakai semua cara
Gitu. Keren banget. Berulang-ulang untuk mendidik kita. Saya mulai dengan Mazmur 40. Nah, di LAI itu ayat 6. Tapi kalau di The Passion ayat 5. Mazmur 40 ayat 5. Saya ambil ayat 5 dari The Passion. Ya Tuhan Allah kami, tidak ada yang dapat dibandingkan denganmu. Dulu gimana? Udah ada televisi belum? Nah, kan coba ini kan pemazmur. Bayangin berapa ribu tahun lalu nih. Tidak ada yang dapat dibandingkan denganmu. Pekerjaan dan mujizat yang sedemikian indah, semuanya ditemukan bersamamu. Dan engkau mengingat kami sepanjang waktu. Dengan ungkapan kasih-Mu yang tidak terhitung. Jauh melampaui harapan kami. Kalau saudara nggak secara pribadi ngerti ini, nanti kamu dengar kata orang seperti Ayub. Kamu sih begini sih, makanya Tuhan tuh begini. Bayangin, tambah stres dia. Padahal Tuhan enggak gitu. Gitu. Mungkin kamu lagi terpuruk. Sebenarnya kamu nggak butuh nasihat. Kamu butuh keajaiban. Karena kamu sudah tahu kok. Kenapa ya saya melanggar. Kamu udah tahu. Tapi kita yang sok tahu datang kasih nasihat, kasih ayat segala macam. Gitu. Saya cuma dorong kamu yang lu kejar tuh Tuhan. Supaya kamu tahu dia nggak sama dengan siapapun. Gitu. Kalau terjemahan lain itu di ayat 6. Dibilang ini, banyaklah yang telah kau lakukan. Ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya. Tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Artinya si pemazmur dia pasti dalam tekanan. Tiba-tiba dia mendapat perenungan, dia lihat, Tuhan, kamu luar biasa ya. Terlalu besar Tuhan. Saya nggak sanggup ngitungnya. Kira-kira itu kalau saya terjemahin bebas ya. Gitu. Jadi waktu kita nggak percaya, kita sulit mensyukuri kebaikan Tuhan. Gitu. Karena kita udah tertekan dengan apa yang orang bilang. Apalagi misalnya yang lebih sakit kalau itu di dalam keluarga. Ya kan? Wow, itu paling gak enak. Kita dihukum bukan hanya fisik gitu. Gitu. Tapi kadang-kadang dengan perkataan. Anak beginilah, anak gak tahu. Oh macam-macam gitu. Padahal keluar dari perut dia. Terus dia sendiri yang kutuk anaknya. Gitu. Wow, kita sulit ngerti kemahakuasaan Tuhan, gitu. Kita sulit mempercayai hal yang rohani, gitu. Lihat. Nah, saya sedikit ulangi gambarnya aja. Saya minta tampilkan gambar tabernakel. Nah, saudara lihat itu, gitu. Nah, tabernakel Musa yang lengkap dan ini. Saudara lihat kemah Daud yang sebelahnya tuh sebenarnya tabernakel Musa. Dindingnya emas semuanya. Tapi kalau saudara lihat nggak ada tabut Allah di dalam. Kalau saudara lihat kemah Daud jelek banget ya. Kayak tenda pramuka masih lebih bagus tuh. Ya kan? Tapi kok dalamnya ada tabut Allah yang luar biasa itu. Nah sebenarnya Tuhan lagi kasih tahu. Tenda itu kita jelek banget emang. Tapi di dalam kamu ada emas yang luar itu, ada Tuhan. Sementara satu yang dindingnya emas semuanya, tapi nggak ada Tuhan gitu, nggak ada tabut di situ. Nah, jadi di sini kabar baik, jangan hukum dirimu. Kamu sendiri hukum dirimu. Siapa yang mau nolong coba? Kamu sendiri sudah hukum dirimu. Bisa kok kamu gagal. Bangkit. Karena di dalam kamu ada siapa. Ngomong sendiri itu. Oh, lihat itu. Nah saya mau
Hari ini buku akan tentang ada 7 nyanyian. Ini sebenarnya dalam imajinasi aja, kayak sebagai seniman saya buat 7 nyanyian. Oke, ya. Dalam kitab Kejadian itu saya sebut kitab pujian, kitab nyanyian pujian, gitu. Bukan sains, bukan, gitu. Kalau saudara lihat dihubungin dengan pengetahuan, kita bisa konflik. Gimana sih? Bayangin. Matahari baru jadi hari keempat. Gitu. Kalau hitung hari, kalau kamu baca di Alkitab, hari pertama, hari kedua, begitu bilang hari, saudara langsung hitung. Itu 1 kali 24 jam. Dulu belum ada gitu. Matahari belum ada. Bagaimana kamu bisa hitung 24 jam? Ya kan? Nah coba lihat nggak keajaiban. Dari hari pertama itu berapa lama nggak ngerti. Makanya para sains sampai ini fosil umurnya 1 juta tahun. So tahu lo, gitu. Emang lu hitung? Dari mana hitungan lo? Kira-kira gitu. Itu cuma buat bikin kita, oh lama, gitu aja. Lihat itu. Bayangin. Kitab Kejadian itu makanya buat saya itu kayak itu kitab nyanyian pujian. Bayangin. Kalau kita mengkontraskan Alkitab dengan sains atau pengetahuan, kamu akan masa sih? Nah, begitu. Gitu. Oke, saya bacain. Lihat ya. Kejadian 1 ayat 10. Ya, saya pisah-pisah jadi 1 ayat 10. Lihat. Lalu Allah menamai yang kering itu darat. Kumpulan air laut dinamanya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Kirain gak? Ini pertama kali. Gak ada yang jelek. Baik. Ayat 12. Lompat. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda. Segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Lihat kalimat ini. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Kirain kan? Ayat 18. Dan untuk menguasai siang dan malam. Dan untuk memisahkan terang dari gelap. Itu baru datang tuh. Allah melihat semuanya baik. Lihat yang baik, 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 baik. Wow. Ya, ayat 25. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Lihat, Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Saudara tahu nggak? Saat itu binatang nggak makan binatang. Enggak. Waktu kejatuhan binatang makan binatang. Dampaknya bukan cuma ke manusia. Coba lihat. Bumi terkutuk, binatang lain. Lihat itu. Ayat 31. Nah itu. Maka Allah melihat. Jadi semua udah lengkap nih. Allah melihat. Segala yang dijadikannya itu. Lihat tadi sungguh baik. Sekarang ini. Sungguh amat baik. Jadilah petang, jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Baru manusia dibikin. Udah baik dulu semua. Lihat itu. Keren kan? Nah saya kasih judul lagu yang pertama. Atau nyanyian disebut nyanyian kehidupan. Ini pada mulanya. Wow. Kalau saudara setelah semua baru kan nanti ayat 27 Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambarnya Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Jadi jangan bilang dulu kita tidur di rumput-rumput itu kayaknya indah banget. Semua udah baik baru manusia dibikin. Keren gak? Wow. Nah, sekarang Kejadian 3 ayat 8.
ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan dalam taman itu. Pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Ini udah jatuh. Gitu. 9, tapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Itu yang saya jelasin tadi di atas. Oh, di manakah engkau? Itu satu, saya bilang ungkapan alegoris. Yang tadi saya jelasin, kayak Tuhan menangis. Adam, saya nggak bikin kamu buat gini. Hebat gak ya Tuhan ya? Saudara bisa rasa gak? Ini menolong kamu, menyembuhkan kamu. Dari segala tuduhan apapun. Harus ada tempat kamu balik, ada terminal. Karena dia jaminan. Tinggalin dia habis. Itu air bah itu bukan Tuhan kejam saudara. Karena sudah tidak mungkin manusia berbalik. Mereka udah nggak butuh banget Tuhan. Ya. Kenapa? Karena bebas. Jadi yang buat kamu nanti terlempar atau saya bilang tadi bercerai dari Tuhan, itu pilihan. Kamu udah dikasih banyak kesempatan, tapi tetap nggak mau. Itu dia. Wow. Sungguh. Nah, tiba-tiba kalau saudara lihat, nanti aja di Kejadian 6, sungguh rusak benar. Tadi sungguh amat baik, sungguh rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Adam tercerai. Tuhan menangis. Nah, saya di urutan kedua dari nyanyian kehidupan berubah jadi nyanyian kematian. Gitu. Tahu nggak tadi kita baca Kejadian pasal 1 dibuka, pada mulanya Allah menciptakan. Kitab Kejadian ditutup dengan sebuah peti mati. Ya, Kejadian 50 ayat 26. Kemudian matilah Yusuf. Ditutupnya gitu. Berumur 110 tahun. Udah dosa aja umurnya 110. Ya itu. Mayatnya dirempah-rempahi dan ditaruh dalam peti mati di Mesir. Lihatnya. Dibuka dengan sungguh baik. Pada mulanya alamnya. Kitab ini ditutup dengan peti mati. Ini perjalanan. Saya masuk di nyanyian ketiga. Setelah itu saya sebut nyanyian ratapan. Penuh. Kita udah sungguh-sungguh, kita yang ibadah, kita yang percaya. Masih ada air mata kan? Masih. Mas. Ya, ini tahun ajaran baru. Mungkin kamu menangis untuk anakmu. Bisa gak dia sekolah, bicara biaya dan semuanya. Penuh ratapan kok. Lihat itu. 2 Tawarikh 35. Kata Tawarikh itu sebenarnya arsip. Jadi penting. Saya kalau ketemu sesuatu di Tawarikh, saya gali dia. Apa sih? Gitu. Ya, 2 Tawarikh 35 ayat 25. Yeremia membuat satu syair ratapan mengenai Yosia. Sampai sekarang semua penyanyi laki-laki dan penyanyi perempuan menyanyikan syair-syair ratapan mengenai Yosia. Ya, bayangin. Dan mereka jadikan itu satu kebiasaan di Israel. Semuanya itu tertulis dalam syair-syair ratapan. Nabi Yeremia dia dijuluki the weeping prophet, nabi peratap. Dia menangisi keadaan bangsanya. Itu dia. Ya. Wow. Sampai hari ini, bayangin. Kita lihat di sekitar kita, dunia penuh dengan air mata. Temanya bisa pemberontakan, kekerasan,
terhadap hukum, terhadap Tuhan, bisa. Penuh di sekitar kita. Nonton TV, kamu lihat media beritakan itu semuanya. Ya, nyanyian ratapan. Masuk, nyanyian satu lagi. Gak enak judulnya, tapi nyata, nyanyian para sundal. Oke? Yesaya, ini nabi besar. Yesaya 23 ayat 16. Bilang ini, ambillah kecapi, kelilinglah kota, hai sundal yang dilupakan. Nanti kamu terjemahinnya, kamu lihat aja. Di sekelilingmu, lihat. Media mengekspos semuanya. Petiklah baik-baik, bernyanyilah banyak-banyak, supaya engkau diingat orang. Ini bicara skillful. Dengan segala keterampilan, kemahiran, semuanya. Di luar Yesus, ini aja. Cuman ini. Makanya tadi saya sedikit buka dengan kitab Ulangan itu. Cuma dunia penuh dengan tema nyanyian seperti ini. Para sundal bisa gini. Di gereja, tapi religius, agamawi. Tuhan gak suka. Gitu. Markus 7 ayat 6. Ini Yesus jawab Yesus kepada mereka. Benarlah nubuatan Yesaya tentang kamu. Apa itu? Hai orang-orang munafik. Nah itu. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Lihat dia bilang ini, percuma mereka beribadah kepadaku. Sedang ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ya, gitu. Kalau perintah nggak usah. Kamu mesti gini, sampai beri persembahan pun kalau karena harus, sayang banget. Kamu ngasih persembahan tuh kamu mesti ngerti, kamu ya bisa jadi kamu nggak punya pengalaman sih dengan dia. Waktu kita dulu nggak punya apa-apa, kita memberi. Setelah punya apa-apa, kita mulai banyak teori. Kan begini Pak, kan gini kan. Ya. Padahal dulu kamu tulus, kamu punya kasih, kamu kayak ngerti banget. Gitu. Tuhan udah bohong kok. Lihat itu. Wow. Lihat lebih dalamnya, tadi dimulai dari kehidupan, kamu lihat. Turun. Ini gak enak lagi nih, yang kelima. Nyanyian di neraka. Wih. Nyanyian. Nah, lagi-lagi Yeremia, tulis oleh Yeremia 8 ayat 18 sampai 21. Saya bacakan ya. Nyanyiannya isinya gini, tidak tersembuhkan kedukaan yang menimpa diriku. Nggak sembuh, nyanyiannya begitu. Itu isi nyanyiannya. Hatiku sakit, pedih. Sudah ini kayak teriak permohonan, dengar seruanku, putri bangsaku minta tolong dari negeri yang jauh. Ini puitis sekali ya. Apa negeri yang terbuang jauh? Gitu. Mungkin kata lain dari neraka itu. Tidak adakah Tuhan di Sion? Tidak akan rajanya di dalamnya? Mengapa mereka menimbulkan sakit hatiku? Ini Tuhan punya perkataan. Dengan patung-patung mereka, dengan dewa-dewa asing yang sia-sia. Dewa bukan bentuk benda patung aja, saudara mungkin tidak punya. Tapi itu bisa jadi di apa? Kamu bisa nyembah keberhasilan. Kamu bisa nyembah uang. Kan mamon itu Allah saingan. Itu istilah mamon. Karir, harta, apa aja. Gitu. Ayat 20. Sudah lewat musim menuai. Berarti gini. Gak ada lagi kesempatan. Udah lewat musim menuai. Sudah lewat musim menuai. Sudah berakhir musim kemarau. Tapi kita belum diselamatkan juga. Wow.
Karena luka putri bangsaku, hatiku luka, aku berkabung, kedahsyatan telah menyergap aku. Ini joke aja, ini nggak ada ceritanya di Alkitab. Saya cuma dapat lucu-lucu aja. Ada orang katanya dia ke neraka. Saya pernah kalau saya lupa bulan lalu apa 2 bulan lalu saya ngomong dia ke neraka. Terus dia bilang, keren neraka lo, pantainya bagus, ada konser musik-musik, orang berenang pakai bikini, semua ngopi-ngopi. Enak, aku akan neraka aja deh, gitu. Udah, malamnya dia mati. Dia kan pikir, kan enak. Sampai di neraka, dia lihat api semua. Saya kaget. Dia tanya sama yang di depan, loh, yang laku itu saya lihat kok bukan api, saya lihatnya ada pantai bagus, ada kafe, ada semua. Terus dia ngomong gini, itu kan bulan promosi, Pak. Nah, jangan percaya, itu saya nggak baca, itu nggak ada dong. Tapi dengar ya, gitu. Oke. Nah, tapi sejarah nggak kayak gitu. Apa sih kalau kau lihat Alkitab? Saya masuk di nyanyian ke-6. Dibilang nyanyian damai. Nyanyian damai. Lagi Yesaya lagi. Wah, keren banget. Wah. Ini di depan kita. Ini kita. Lihat, Yesaya 2 ayat 4. Dibuka dengan iya gitu. Wah, Adonai, Yahweh, kira-kira gitu ya. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa. Dia Tuhan kita. Dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka, waktu Tuhan bekerja, waktu Tuhan bergerak, maka, itu saya suka, mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak. Yang pedang yang tadi buat bunuh, jadi mata bajak. Jadi buat bekerja. Keren gak? Tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa. Mereka tidak akan lagi belajar perang. Hebat. Mungkin gak? Buat manusia gak mungkin. Buat Tuhan yang punya kehidupan, punya semua. Bisa. Berapa ribu tahun lalu nubuatan ini, Yesaya berkata. Lihat itu. Ini digenapi dalam Lukas kedatangan Yesus. Gitu. Lukas 2, tiba-tiba ayat 13, tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah bala tentara sorga yang memuji Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Nyanyian damai itu gini. Mau damai enggak? Mau enggak berkenan? Awalnya muliakan dia. Damai sejahtera di bumi. Muliakan dia, damai sejahtera dalam hidupmu. Damai sejahtera dalam seluruh tatanan kamu. Ini kayak saya pakai kata ini garpu tala sorga. Karena yang ngumumin malaikat. Jadi kayak kalau kita mau nyanyi. Kan kita sesuaikan nada kita dengan nada dasar. Yang sudah dikasih sama keyboard gitu. Ya, kalau satu konser mau dimulai. Semua mesti sesuaikan nada baru bisa mulai sama-sama. Jadi waktu itu Yesus mau datang bumi yang udah kacau ribuan tahun. Garpu tala dibunyikan. Sesuaikan nadamu dengan nada Allah. Apa bunyi nadanya? Apa nada dasar? Muliakan dia. Itu nada dasar. Akibatnya damai sejahtera. Ya, yang terakhir. Nah, habis damai, ini bilang nyanyian kemenangan. Keren gak cerita kita bagus banget. Dimulai dengan yang indah, puruk di penebusan. Nyanyian kemenangan. Ini ada dalam kitab Wahyu. Wah, begitu bilang Wahyu, serem. Enggak, Wahyu keren.
Wahyu bukan film silat, bukan. Ya, saya baca karena banyak, panjang. Wahyu 7 ayat 9. Ya, mulai dari ayat 9. Lihat. Kemudian daripada itu, aku melihat sesungguhnya satu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung. Nggak bisa dihitung. Bayang, nggak bisa dihitung banyaknya. Kamu tahu jumlah manusia berapa miliar? 6, 7 miliar? Waktu Tuhan bilang aku bisa panggil berapa legion malaikat. Tahu nggak? Itu ratusan M tuh. Lebih banyak dari jumlah manusia di bumi. Bayangin. Jadi ini nggak dapat terhitung banyaknya. Dari segala bangsa, suku, kaum, dan bahasa. Berdiri di hadapan takhta itu, di hadapan anak domba. Memakai jubah putih, memegang daun palem di tangan mereka. Sebentar, saudara nanti cari aja. Saya dengar ini kesaksian di Daniel mana? Bukan di Daniel satu lagi. Saya dengar orang yang dipotong lehernya pada 99 waktu kita kerusuhan di sini. Ada mahasiswa yang dipotong. Jam 10 malam, jam 3 pagi dia bangkit. Putus, saudara. Dia bersaksi, dia naik ke sorga. Dia lihat. Foto-fotonya dikasih lihat bagaimana dia dijahit, tulang leher udah putus, saraf-saraf udah putus. Mana mungkin, nggak ada medis bisa obat itu. Sampai akhirnya dia dipanggil di pertemuan dokter seluruh dunia di Brisbane, dipanggil di Australia. Ada beberapa, salah satu dia yang dipanggil, di research secara medis, kesimpulan begini, kami tidak bisa melakukan ini, cuman Tuhan. Bayangin saraf yang sekecil rambut putus, gimana lu nyambungnya? Dia bilang dia dibawa ke surga. Saya lihat, saya nangis nih nonton tuh. Gila. Dia ke surga. Nah dia bilang baju putih bukan dikasih, bukan nih kamu pakai baju putih dulu. Enggak, dia begitu dia masuk tiba-tiba putih aja bajunya. Aduh. lihat nih Wahyu ya. Mereka pakai jubah putih, memegang daun palem di tangan mereka, ayat 10. Dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas takhta dan bagi anak domba. Saudara tahu kata Hosana waktu Tuhan naik di keledai itu, Hosana itu pada budaya itu diterjemahin gini, look at salvation come. Lihat keselamatanmu datang. Itu arti Hosana. Lihat. Suara nyaring berseru keselamatan. Makhluk-makhluk itu mereka tersungkur di hadapan takhta itu dan menyembah Allah. Saudara, menyembahnya di sini beda dengan menyembah dewa-dewa itu. Lu takut menyembah dewa itu. Takut nanti terkutuk. Menyembah di sini apa? Hubungan, kasih, cinta, kagum. Nah itu. Itu beda banget dengan penyembahan yang di luar sana. Kita bikin karena takut kan. Nanti celakalah, nanti ginilah. Ayat 12. Sambil berkata, amin. Apa arti amin? Demikian sesungguhnya. Itu amin. Dimakan, amin. Puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan, kekuatan bagi Allah sampai selama-lamanya. Amin. Dibuka dengan amin, tutup pakai amin. 13. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu? Dan dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Artinya gak ada deterjen lain, saudaraku. Kamu gak bisa dengan perbuatan supaya kamu gak bisa dengan amal ibadah, gak bisa. Lu gak bisa nyogok Tuhan. Kita gak layak diselamatkan, titik. Jadi waktu keselamatan itu apa? Kasih karunia diberikan. Wow, waktu itu
Darah anak domba ayat 15. Karena itu mereka berdiri di hadapan takhta Allah, melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas takhta itu membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi. Matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Ayat 17. Sebab anak domba yang ada di tengah-tengah takhta itu akan mengembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata mereka. Wow. Saya ingat tahun 83, saya baru bertobat. Terus dengan Pak Yusuf Roni, kita melayani di Belanda, Jonas, Adi Maldo, Hutu, Melki. Kita lihat Undercrowds keluar dengan no more crying there, we are going to see the King. Waktu itu saya belum ngerti banyak. Terus cuma benar ya, nggak ada lagi air mata ya. Gitu. Soon and very soon. Wow, gitu. Luar biasa. Kamu lihat? Itu kitab kita. Anak domba ada di takhta itu mengembalakan mereka. Dia menghapus segala air mata mereka. Jadi kitab Wahyu itu satu fragmen musikal yang menjadi nyanyian utama penting. Kalau kehidupan ini satu opera, itu sudah. Dia mewakili itu kira-kira. Ya. 1 Petrus 2 ayat 9. Kita menggenapi yang Israel gagal. Apa itu? Kamu bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Israel nggak jadi bangsa imamat, mereka imamat suku. Lihat. Tapi Tuhannya nggak gagal. Nah, ini masa sekarang menjelang Yesus datang, ayat ini akan terus berbicara sampai mereka nanti semua akan balik kepada Tuhan. Lihat, kamu bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus. Umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan. Kepada terangnya yang ajaib. Terakhir. 1 Korintus 3:16. Mari worship team. Kalian boleh naik. Lihat. Saya pakai terjemahan The Passion ya. Tidak tahukah kamu. Ini minggu lalu saya pakai ayat ini. Bahwa kamu adalah bait Allah. Ya. Tidak tahukah kamu, tidakkah kamu menyadari bahwa kamu bersama-sama telah menjadi ruang maha kudus Allah. Bahwa roh Allah tinggal menetap di dalam kamu. Saya minta keluarin lagi tadi gambar tabernakel Musa. Yang lengkap ya, bukan yang itu. Saya minta gambarnya yang lengkap, yang Musa. Nah, kamu lihat. Ribet gak? 30 tahun lalu saya ngajar ini ulang-ulang. Waduh, susah banget mau ketemu Tuhan. Karena Tuhan di ruang maha kudus. Di sini lo belum ketemu. Kamu mesti lewat mesbah dupa. Kaki dian emas. Meja roti. Waduh. Dan yang masuk hanya imam. Yang 2 juta orang tunggu di luar. Ribet gak? Padahal ini Tuhan yang suruh bikin. Tiba-tiba Dia munculkan tanpa Dia suruh. Itu inisiatif Daud. Buat saya lebih dari inisiatif. Itu kayak revelation. Sesuatu yang diungkapkan secara roh. Kasih lihat tabernakel Daud. Lihat. Jauh banget bedanya. Yang saya mau saudara ngerti. Dulu kamu susah ketemu Tuhan. Sekarang so simple. Saya ulangi apa yang saya jelasin minggu lalu. Pondok Daud. From complicated become simplicity with God. Yesus ambil hukum Taurat. Dia melakukan hukum Taurat untuk kamu. Dia bikin semuanya. Supaya kamu gak perlu ribet. Simplicity artinya sederhana.
Sederhana tuh bukan susah, bukan gak ada beras, bukan. Sederhana artinya gini, tidak rumit. Jangan buat hatimu rumit. Sederhana banget datang ke Tuhan.